Diperbaiki ayat yang kotak ini. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita dipanggil oleh Allah dalam rangka menanyakan diri kita masing-masing. Baik yang duduk di Mekah maupun yang duduk belakang ataupun yang duduk samping serta duduk yang di tengah. Asal aku seperti kumpulan aku asal. Hatta ditanya diri kita masing-masing. Kenapa kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saya hadir pada hari ini tak lain dan tak bukan untuk bagian ridho Allah. Kenapa? Kami yakin dan percaya yang hadir hari ini adalah sisa-sisa COVID-19. Oleh sebab itu peluang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana peluang terbesar bagi umat Islam disuruh puasa 1 bulan bisa menghapuskan dosa yang selama 11 bulan. Begitu umat Nabi Muhammad dihargai oleh Allah SWT. Jadi kalau yang hadir hari ini merupakan jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat, para remaja dan remaji yang rajin membaca, malas mengaji. Ini nikmat besar. Kenapa demikian? Orang yang meninggal sebelum masuk bulan suci Ramadan adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, hadirin yang berbahagia, kalau meninggal selesai hidup ini bebas dari dosa setahun yang lewat. Man sama Ramadan iman Allah isyarat berubah pada mizan. Mudah-mudahan
hari ini kami yakin dan percaya dengan keikhlasan penuh perhitungan ini mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam kita aturkan kepada arwah kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan Nabi yang tiada tanding sebelum beliau dan tiada tanding pemimpin sesudah beliau. Beliau itu adalah anak Abdullah bin Abdul Muttalib, lahir di Makkah Al-Mukarramah, meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sedang jamaah Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketakwaan merupakan tingkatan yang paling tinggi bagi orang-orang yang berpuasa, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah 183 itu. Pahala yang tak begitu sayangnya Allah kepada kita yang hadir pada hari ini, dan khususnya dan umumnya umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa puasa Ramadan cuma 1 bulan bisa menghapuskan dosa-dosa yang sebelum masuk dalam suci Ramadan, sedangkan Nabi Idris saja puasa sepanjang tahun, amal ibadahnya itu cuma dapat bagi Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad itu 11 bulan lamanya, cuma kita 1 bulan. Amal ibadahnya sama dengan Nabi Idris yang puasanya 1 tahun. Kalau Nabi Daud puasa sehari, makan sehari, puasa sehari, makan sehari, amal ibadahnya jauh tingginya kualitas Ramadan. Bapak-bapak, ibu, adik yang berbahagia, kalau kita lihat, kalau kita dudukan pandangan dekat, kita layangkan pandangan jauh, kehormatan kami berikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cepat dan saudara dalam menghadapi kapal yang capek, bahkan juga pulang pakai bapak itu ditinggikan saatnya, didahulukan saatnya. Ini kita bisa bertanya, sampai di mana kita sebagai orang tua, sampai di mana kita sebagai seorang mama, dan sampai di mana kita sebagai seorang keponakan, dan bahasa pastinya adalah sopan santun tata krama. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam satu ayat beliau Ibrahim itu, la isahatun ba'di dan lakum wa la ibaqatu ila adzabin sadid. Barang siapa bersyukur nikmat Allah itu akan bertambah-tambah, tetapi apabila tidak bersyukuri nikmatku, azabku bersamakan. Dengan demikian juga berubah kita hari ini dengan berangkatnya bulan suci Ramadan, kita tingkatkan kualitas iman dan takwa. Hadirin wal hadirat sedang jemaah yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah jelaskan, yaitu di dalam surat Ali Imran, bahwasanya Allah telah jelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Apa kata Allah sana? Kami bukakan seluas langit dan bumi, ampunan diberikan kepada umat manusia, apalagi umat-umat akhir zaman sekarang ini. Banyak yang tidak bersyukur, banyak yang tidak berterima kasih. Bukti nyata, lihat bapak-bapak ibu di rumah nanti, rata-rata umat Islam, apa dulu makan, apa dulu minum, apa makan kue, atau makan snack, rata-rata dia ambil. Padahal sejual itu nikmat Allah yang kamu makan, mengenyangkan perut kamu, bisa beribadah kepada aku, tetapi kita makan dalam kita lupa membaca nama Allah. Tadi apa? Mertua menaruh nasi di meja, anak menaruh nasi di meja, orang tua menaruh nasi di meja. Kenapa? Mertua itu adalah orang tua.
Terkadang kita lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang diberikan hidangan di meja kita. Asik punya HP. Padahal HP itu ciptaan manusia. Siapa orang yang ciptakan HP ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa manfaatnya? Banyak manfaatnya, tapi ada kerugian teramat ibadah kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin yang berbahagia. Oleh sebab itu kami ingatkan pada hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah, setelah pulang nanti apabila kami menikmati hidangan, tolong HP ini disimpan terlebih dahulu. Kenapa? Di situ ada hal-hal jin, iblis, setan, laknatullah mengingatkan bahwasanya inilah sahabat-sahabat saya, inilah teman-teman saya untuk masuknya ke nerakanya Allah. Kenapa? Nikmat yang kami berikan kata Allah tidak kamu syukuri. Nanti jangan disalahkan bahwasanya ada 5 tipe atau 5 tipe penyakit manusia itu. Yang pertama ada namanya penyakit asam lambung, ada namanya penyakit kolesterol, ada namanya penyakit gula, ada namanya penyakit tensi tinggi, terakhir ada namanya penyakit stroke. Nah, ini kenapa? Banyak umat Islam itu tidak bersyukur nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Padahal kita dari pagi sudah disuruh oleh Allah untuk mencari nikmat yang sebanyak-banyaknya. Dan ingat kepada aku, kata Allah, mudah-mudahan orang-orang yang selalu mengingat aku akan tambah-tambah nikmat tersebut. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia. Kemudian Allah jelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha ilaihi wasilah wajahdu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berjihadlah kamu di jalan Allah supaya kamu beruntung. Kita dalam hidup kaum muslimin hadirin yang berbahagia memang mencari untung. Jangan ada kita dalam hidup berkurang, tetapi dalam prinsip hidup adalah tambah dan kali. Jadi umat Islam pada hari ini kami ingatkan supaya dalam hidup itu tidak ada yang kurang apa yang dibagi, tetapi adalah mencari yang sebanyak-banyaknya, menambah yang sebanyak-banyaknya, dan mengalir yang sebanyak-banyaknya. Dari hasil itu akan kita lihat pada hari ini berapa infak sedekah yang bapak-bapak ibu berikan kepada pengurus masjid dakwah. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, sekarang bulan Ramadan sudah pergi, tidak akan kembali. Tidak ada penyesalan bagi bapak-bapak, tidak ada penyesalan bagi ibu. Ramadan tidak akan kembali lagi 1446 Hijriah. Kalau ini bapak-bapak ibu ikut dengan Ramadan tahun ini, silakan innalillah dulu. Tetapi Ramadan tahun ini tidak akan kembali lagi, sudah pergi. Buktinya dipergikan Ramadan itu adalah membayarnya zakat fitrah, kemudian dilaksanakan sholat Idul Fitri. Kaum muslimin, kaum muslimat hadirin yang berbahagia, apa yang diterapkan di dalam bulan suci Ramadan itu? Salah satu di antaranya diciptakan bulan suci Ramadan itulah menciptakan sifat jujur di dalam diri. Di waktu abad 12 Masehi di daerah Persia sana ada seorang jaksa. Jaksa yang paling kaya, paling banyak kebunnya, orangnya paling banyak, anggurnya paling banyak. Belum ada tandingnya seperti Jokowi sekarang ini. 20 dia jadi punya tidak ada. Belum ada tandingnya. Raja Persia itu adalah jaksa paling tinggi. Rata-rata kaum muslimin atau yang berbahagia di Indonesia, jaksa rata-rata penulis bentuk garam. Tapi apabila dikasih boni, tetap terima. Kami akan menyangka siapa yang bayar. Hati-hati ini. Di waktu abad yang ke-12 itu, seorang raja di Persia dan jaksanya adalah bernama Syekh Nur bin Maryam.
Nur bin Maryam itu adalah jasa yang paling adil. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu atau yang berbahagia mendengar ini, tidak ada saksi, tidak ada. Kenapa? Banyak sekarang lain di mulut, lain di hati. Musang berwilayah, harimau berkucing, dimukul mana pun dapat makan. Ikut namanya orang Islam ini. Padahal di Indonesia jaksa apalagi Islam bersumpahnya penegak hukum, ya Al-Quran tidak putus. Sekarang ditaruh bukan di sini lagi, sampai takutnya banyak ini ke umat Islam yang melanggar aturan yang bersumpah dengan Al-Quran, banyak apakah tidak perlu pakar pangkat dari nama tapi pakar otak, tidak perlu pakar otak, pakar hati. Kenapa? Apa yang dikatakan mulut tidak diterima oleh hati. Jadi kaum muslimin hadirin wal hadirat, hendaknya kita ambil pelajaran dari jaksa Persia ini. Beliau punya kebun yang paling luas, kebun kurma, kebun anggur. Kalau kami lihat di Indonesia, bukan di daerah Pulau, bukan di daerah Sejumur, tetapi di Indonesia belum ada tandingnya jaksa Nur bin Maryam itu. Kebun beliau mulai dari 10 hektar sampai 25.000 hektar. Halal belinya Pak, sah belinya, tak dirampok. 10 disertifikat, 20 lahan, tak ada sedikit. Lalu beliau Nur bin Maryam punya anak satu-satunya perempuan. Kalau awak bertanya kaum muslimat hadirin yang berbahagia, kalau awak mencari menantu di rumah awak, tidak pernah pejabat sudah biasa, bertanya pertama di mana kerja? Banyak kerja dan nyoba. Kau negara-negara bertanya kerja sampai kini banyak juga banyak kerja. Namanya ada laki, banyak ada ini. Setiap di rumah bertanya kerja. Padahal itu yang dibuat dari kita. Pasal itu ada buku apa belakang. Kau ciri umat Islam kau. Ya juga nak kau di kamar ruang tamu ya. Juga anak, juga amang belakang sebentar. Tak boleh lagi dia. Dia tidur di kodo. Padahal dalam suku ada. Awak didukung oleh ada bahasa kita bahwa ada nama syarat mantu. Aku generasi Islam ini yang kurang pak. Ikut yang kurang ini bukan menjawab Allah sebagai orang tua. Jadi anak orang kadang pernah pegang. Kurang ini loh. Aku di kaum muslimin pengaruh COVID-19 balik. Aku lihat di jamaah mudah-mudahan yang masuk sudah dong. Assalamualaikum membantu anak generasi terdekat sebelah. Ibu berjabat tangan, assalamualaikum jabat tangan Allah wassalamualaikum Muhammad wa ala Muhammad. Kalau sudah itu ditanya oleh dia dah. Seorang dan dua orang anak. Kau bantu lengah, bantu dan jauh sesuatu lagi. Kau banyak pengaruh daripada COVID-19. Hadirin yang berbahagia, dengan adanya bulan suci Ramadan, menambah pelajaran yang pertama bagi kehidupan kita adalah bersyukur nikmat Allah. Jadi Bapak Syekh Nur bin Maryam punya kebun anggur yang begitu banyak, berhektar-hektar, punya perempuan anak satu-satunya namanya Laila. Kalau kemudian bapak ibu dengan mata panjang hari, ibu-ibu ini tidak ada seperti perempuan bersih. Tidak ada seperti perempuan bersih. Lalu ibu lihat, bapak lihat perempuan bersih ada, baik di dalam YouTube maupun dalam TV, ibu mancung, rambut kerja bulu mata selpu sampai beriak. Begitu cantiknya Laila. Lalu batanya ibunya ke bapaknya Nur bin Maryam. Bajaksa anak
kita umurnya udah sampai alat bertambah dalam menentu apa-apa. Kalau itu apa-apa di hidup, mungkin di situ tidak tapi lain. Kalau pertama itu waktu bujang-bujang waktu pengantin baru udah sayang. Bila itu dua kali awal kemana? Baru puasa kali ada. Apalagi anak berbuat, tak ada yang nak berbuat. Nah itu tak ada yang nak. Tuhan nak bisa nak awak bawa. Aku nak berubah apa itu? Apalagi apa pun dari penghasilan saya, atau dari penghasilan, atau dari pensiun. Kalau berubah seperti itu, tak ada apa sayang ada, tak ada udah ada, tak ada uang ada, tak ada uang lagi, tak ada dapur lagi, bertukar sana awak. Tapi seorang jaksa itu tidak ada perubahan tidak. Lalu datanglah beberapa petinggi-petinggi negara datang ke rumah Nur bin Maryam. Ini melamar anak gadis beliau. Apa kata beliau? Lain tadi mengaji, lain sembahyang, lain jujur. Kan murah pertanyaan jaksa. Jaksa mungkin jaksa apa pertanyaannya tu? Tiga saja persyaratan. Yang pertama tadi mengaji, yang kedua sembahyang, yang ketiga jujur. Berapa banyak syaratnya? Persiapan 12 tahun yang lalu. Allah ini apa sampai paling ini lah. Batanya orang menantu di mana saja. Lalu Datul masuk kategori tak pada mengaji, tidak sembahyang, tidak jujur. Lalu Nur bin Maryam mencari seorang budak yang bisa menjaga kabunnya. Katanya ke istrinya, wahai istriku, tolong cari budak yang bisa menjaga kabunnya. Dapatlah di ujung desa itu namanya Abdullah. Datanglah si Abdullah ke rumah, dia tanya kepada jaksa. Jaksa pun jaksa ini bertanya apa? Kalau pertanyaan jaksa ini Pak, tak guna boleh Pak air dia, maka dia. Siapa? Terus datang pagi mereka. Jauh daripada yang diharapkan. Datanglah si Abdullah ke rumah, Pak jaksa dipegang kepalanya. Apa itu sama kau? Apa dia? Berbatu tepi jalan. Kira-kira apa-apa kalau orang berbatu tepi jalan itu kalau dia orang ulang dulu. Kalau itu dia nak buat kerja jago. Lain buat kerja cuma dua saja. Nak pertama jago kabunambo dari binatang ternak. Nak kedua jago kabunambo dari ular liar. Itu jadi berkala jadi ongkos melanggar sudah ada. Sebulan sesudah itu jaksa datang ke tempat beliau, dipanggil oleh Abdullah sini. Apa kata jaksa pada Abdullah? Wahai Abdullah, tolong carikan aku anggur yang paling manis, yang paling enak. Lalu diambilkan oleh Abdullah. Lagi berkali dipeti anggur coba, lagi berkali dipeti anggunan manis kok, enak kok, tidak ketemu di Nur bin Muhammad bin Maryam. Lalu ditanya si Abdullah, wahai Abdullah bakal tidak tahu namanya, mana namanya anggur